Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Alsa Reskiana Putri dengan NIM 21010400044. Perkenalkan, nama saya Audrey Lubasakia Nathaniela dengan NIM 21010400045. Di sini kami akan membawakan materi tentang organisasi lembaga pendidikan. Seperti yang kita tahu, organisasi adalah suatu perkumpulan atau wadah bagi sekelompok orang yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Dari berbagai definisi para ahli, dapat disimpulkan bahwa organisasi adalah koordinasi atau secara rasional kegiatan sejumlah orang untuk mencapai tujuan bersama yang dirumuskan secara eksplisit melalui peraturan dan pembagian kerja serta melalui hierarki kekuasaan dan tanggung jawab. Selanjutnya ada pengertian organisasi menurut para ahli. Yang pertama, menurut Sutarto, beliau menyebutkan bahwa organisasi adalah sistem saling berpengaruh antar orang dalam sekelompok yang bekerja sama untuk mencapai tujuan tertentu. Yang kedua ada Hasibuan. Beliau menyebutkan bahwa organisasi adalah suatu perserikatan formal, berstruktur, dan terkoordinasi dari sekelompok orang yang bekerja sama dalam mencapai tujuan tertentu. Juga ada Robbins. Beliau menyebutkan bahwa organisasi adalah kesatuan sosial yang dikoordinasi secara sadar dengan sebuah batasan yang relatif dapat diidentifikasi yang bekerja atas dasar yang relatif terus-menerus untuk mencapai tujuan bersama. Yang keempat ada Edgar Schein. Beliau menyebutkan bahwa organisasi adalah koordinasi rasional kegiatan sejumlah orang untuk mencapai beberapa tujuan umum dari tenaga kerja dan fungsi serta dengan tingkatan hierarki dan tanggung jawab. Selanjutnya ada ciri-ciri organisasi yang dikemukakan Verlan yang dikutip oleh Handayaningrat. Yang pertama, adanya suatu kelompok yang dapat dikenal. Kedua, adanya kegiatan yang berbeda-beda tetapi satu sama lain saling berkaitan. Yang ketiga, tiap-tiap anggota memberikan sumbangan, usaha atau tenaganya. Yang keempat, adanya kewenangan, koordinasi, dan pengawasan. Yang kelima, adanya suatu tujuan. Lalu ada unsur organisasi. Yang pertama manusia, yang kedua lingkungan, ketiga tujuan, keempat pekerjaan, kelima struktur, keenam teknologi, dan ketujuh tempat kedudukan. Aspek-aspek organisasi merupakan komponen-komponen yang harus ada dalam suatu organisasi. Keberadaan komponen-komponen ini sebagai pilar dari suatu organisasi. Artinya, jika salah satu komponen organisasi tidak berfungsi, maka organisasi tidak akan berjalan. Komponen utama menurut O'Conorty. 1. Mission adalah alasan utama keberadaan suatu organisasi. Yang kedua adalah goals, adalah tujuan-tujuan umum atau tujuan divisi-divisi fungsional organisasi yang dihubungkan dengan stakeholder organisasi. Yang ketiga, objektif adalah hasil atau sasaran spesifik, terukur dan terkait dengan tujuan. Yang keempat adalah behavior, mengacu kepada produktivitas dari tugas-tugas rutin pegawai. Pertanggungjawaban perilaku dalam pencapaian tujuan merupakan fungsi personalia. Dalam kebanyakan desain organisasi formal, komunikasi berada di antara perilaku dan tujuan. Ada struktur organisasi yang merupakan bentuk dari organisasi secara keseluruhan yang menggambarkan kesatuan dari berbagai segmen dan fungsi organisasi yang dipengaruhi oleh kondisi lingkungan, ukuran, dan jenis teknologi sasaran yang akan dicapai. Selanjutnya ada struktur organisasi menurut Stoner. Yang pertama, spesialis aktivitas. Mengacu pada spesifikasi tugas perorangan dan kelompok di seluruh organisasi atau pembagian kerja dan penyatuan tugas tersebut ke dalam unit kerja. Yang kedua, standarisasi aktivitas. Prosedur yang digunakan organisasi untuk menjamin kelayakan kegunaan aktivitas. Yang ketiga, ada koordinasi aktivitas. Prosedur yang memadukan fungsi-fungsi dalam organisasi. Yang keempat, ada sentralisasi dan desentralisasi keputusan. Pengambilan keputusan yang mengacu pada lokasi kekuasaan pengambilan keputusan. Kelima, ada ukuran unit kerja. Mengacu pada jumlah pegawai dalam satu kelompok kerja. Berikutnya, ada suatu lembaga.
Seperti yang kita tahu, suatu lembaga adalah sistem hubungan sosial yang terorganisir yang mewujudkan nilai-nilai dan tata cara umum tertentu dan memenuhi kebutuhan dasar masyarakat tertentu. Lembaga dibentuk berdasarkan cara, kebiasaan, dan adat istiadat. Bukan berdasarkan cara mengacu pada suatu keadaan dalam masyarakat yang menggunakan simbol-simbol tertentu untuk memaknai suatu hal atau peristiwa. Berdasarkan kebiasaan, perilaku masyarakat berulang secara terus-menerus dalam jangka waktu tertentu sehingga perilaku tersebut sudah menjadi kebiasaan yang sulit dilupakan. Sedangkan adat istiadat, cara dan perilaku masyarakat dalam memaknai kehidupan dalam bentuk upacara ritual. Maka adat istiadat di sini lebih mengacu pada nilai-nilai budaya yang dipegang oleh masyarakat dan menjadi nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat. Suatu lembaga mencakup beberapa hal. Yang pertama, seperangkat perilaku yang telah distandarisasi dengan baik. Yang kedua, serangkaian tata kelakuan, sikap, nilai-nilai yang mendukung. Yang ketiga, sebentuk tradisi, ritual, upacara, dan perlengkapan-perlengkapan lainnya. Definisi mengenai pendidikan menurut para ahli. Menurut Riyaka, pendidikan adalah memanusiakan manusia. Sementara itu, menurut Crow and Crow, pendidikan tidak hanya dipandang sebagai sarana untuk persiapan hidup yang akan datang, tetapi juga untuk kehidupan sekarang yang dialami individu dalam perkembangannya menuju ke tingkat kedewasaan. Selanjutnya yaitu ciri pendidikan menurut definisi para ahli. Yang pertama, pendidikan mengandung tujuan, yaitu kemampuan untuk berkembang sehingga bermanfaat untuk kepentingan hidup. Yang kedua, untuk mencapai tujuan itu, pendidikan melakukan usaha yang terencana dalam memilih isi atau materi, strategi, dan teknik penilaiannya yang sesuai. Yang ketiga, kegiatan pendidikan dilakukan dalam lingkungan keluarga, sekolah, dan masyarakat, atau formal dan non-formal. Dewan Pendidikan dan Komite Sekolah. Dewan Pendidikan adalah badan yang mewadahi peranan serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di kabupaten dan kota. Sementara itu, Komite Sekolah adalah badan mandiri yang mewadahi peran serta masyarakat dalam rangka meningkatkan mutu, pemerataan, dan efisiensi pengelolaan pendidikan di suatu pendidikan, baik pendidikan prasekolah, jalur pendidikan sekolah, maupun jalur pendidikan luar sekolah. Lanjut ke peran Dewan Pendidikan. Yang pertama, memberi pertimbangan atau advisory agency dalam penentuan dan pelaksanaan kebijakan pendidikan. Yang kedua yaitu pendukung atau supporting agency, baik berwujud finansial, pemikiran, maupun tenaga dalam penyelenggaraan pendidikan. Yang ketiga yaitu pengontrol atau controlling agency dalam rangka transparansi dan akuntabilitas penyelenggaraan dan keluaran pendidikan. Yang keempat, mediator antara pemerintah atau eksekutif dan DPR dengan masyarakat. Selanjutnya yaitu jalur, jenjang, dan jenis pendidikan. Yang pertama, jalur pendidikan. Jalur pendidikan adalah wahana yang dilalui peserta didik untuk mengembangkan potensi diri dalam suatu proses pendidikan yang sesuai dengan tujuan pendidikan. Ada 3 jalur pendidikan. Yang pertama yaitu jalur pendidikan formal, merupakan pendidikan yang diselenggarakan di sekolah-sekolah pada umumnya. Jalur pendidikan ini mempunyai jenjang pendidikan yang jelas. Yang kedua yaitu jalur pendidikan non-formal, merupakan pendidikan di luar pendidikan formal yang dapat dilaksanakan secara terstruktur dan berjenjang, diselenggarakan bagi warga masyarakat yang memerlukan layanan pendidikan. Dan yang ketiga, jalur pendidikan informal, merupakan pendidikan yang dilaksanakan oleh keluarga dan lingkungan. Kedudukannya setara dengan pendidikan formal dan non-formal. Selanjutnya yaitu jenjang pendidikan. Yang pertama, pendidikan dasar. Pendidikan dasar merupakan jenjang pendidikan awal selama 9 tahun pertama masa sekolah anak-anak yang melandasi jenjang pendidikan menengah. Yang kedua, pendidikan menengah. Pendidikan menengah merupakan jenjang pendidikan lanjutan pendidikan dasar. Dan yang ketiga, pendidikan tinggi. Pendidikan tinggi adalah jenjang pendidikan setelah pendidikan menengah yang mencakup program pendidikan diploma, sarjana, magister, dokter, dan spesialis yang diselenggarakan oleh perguruan tinggi.
Perguruan tinggi berkewajiban menyelenggarakan pendidikan, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat. Lanjut ke jenis pendidikan. Yang pertama, pendidikan umum merupakan pendidikan dasar dan menengah yang mengutamakan perluasan pengetahuan yang diperlukan oleh peserta didik untuk melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi. Yang kedua, pendidikan kejuruan merupakan pendidikan menengah yang mempersiapkan peserta didik terutama untuk bekerja dalam bidang tertentu. Yang ketiga, pendidikan akademik merupakan pendidikan tinggi program sarjana dan pasca sarjana yang diarahkan terutama pada penguasaan disiplin ilmu pengetahuan tertentu. Dan yang keempat, pendidikan profesi merupakan pendidikan tinggi setelah program sarjana yang mempersiapkan peserta didik untuk menguasai suatu profesi atau menjadi seorang profesional. Yang kelima, pendidikan vokasi merupakan pendidikan tinggi yang mempersiapkan peserta didik untuk memiliki pekerjaan dengan keahlian terapan tertentu maksimal dalam jenjang diploma 4, setara dengan program sarjana. Yang keenam, pendidikan keagamaan merupakan pendidikan yang mempersiapkan peserta didik untuk dapat menjalankan peranan yang menuntut penguasaan pengetahuan tentang ajaran agama atau menjadi ahli ilmu agama. Dan yang ketujuh, pendidikan khusus merupakan pendidikan bagi peserta didik yang memiliki tingkat kesulitan dalam mengikuti proses pembelajaran karena kelainan. Sekian materi yang bisa kami sampaikan. Apabila ada kekurangan dan kesalahan, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.